Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, alangkah beruntungnya kita kalau kita mempunyai amal soleh. Orang yang mempunyai amal soleh, insya Allah di alam kubur, di alam akhirat akan beruntung. Tapi kalau kita tidak mempunyai amal soleh, alangkah ruginya kita. Orang yang tidak mempunyai amal soleh di alam kubur, di alam akhirat, maka akan menjadi orang yang rugi. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, di dalam kitab Nasaihul Ibad ada satu penjelasan seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakr Siddiq radhiyallahu an. Dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kata beliau, man dakhalal qabra bila jadin. Barang siapa masuk ke dalam kubur dengan tanpa bekal. Yang dimaksud bekal di sini adalah minal amali soleh, yaitu amal soleh. Faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Maka ia bagaikan mengarungi lautan dengan tanpa perahu. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, apabila kita masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal, artinya tanpa membawa amal soleh, maka kita seperti mengarungi lautan dengan tanpa perahu. Kalau kita mengarungi lautan tanpa perahu, apa yang terjadi? Kita akan tenggelam, kita akan sengsara. Begitupun kalau kita masuk ke dalam kubur tanpa membawa amal soleh, maka kita di alam kubur akan sengsara, akan menderita. Penderitaan kita, kesengsaraan kita seperti kita tenggelam di lautan. Masya Allah. Paya roku gorkon. Ia akan tenggelam, gorkon, tenggelam, la khalasolahu, yang tidak akan selamat, illa biman yungkiduhu, kecuali sebab orang yang menyelamatkannya. Jelas apabila kita mengarungi lautan tanpa perahu, kita akan tenggelam. Kita pun kalau sudah tenggelam tidak akan selamat, kecuali memang ada orang yang menyelamatkan kita. Masya Allah. Begitupun kalau kita masuk ke dalam kubur tanpa bekal, tanpa amal soleh, maka seperti itulah keberadaan kita. Kita seperti tenggelam yang tidak akan selamat, kecuali memang ada yang menyelamatkan kita. Masya Allah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawis. Mal mayyitu, tidaklah orang yang telah meninggal, fi qabrihi, dalam kuburnya, illa kal ghariqil mughawis, kecuali bagaikan orang yang tenggelam, yang mengharap
pertolongan. Ay at-talibi li ayyughasa, maksudnya ialah mengharap li ayyughasa, agar ditolong. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi orang yang sudah meninggal, itu keberadaan mereka di alam kubur itu seperti orang yang tenggelam. Dan mereka semua mengharap pertolongan supaya mereka bisa ditolong. Lalu siapa yang bisa memberikan pertolongan kepada mereka? Jelas yang bisa memberikan pertolongan kepada mereka kita orang yang masih hidup. Dengan apa kita memberikan pertolongan kepada mereka? Dengan mendoakan. Di video sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa bisa dihilangkan siksa kubur dengan adanya doa dari orang-orang hidup. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi kita yang masih hidup harus menyayangi orang-orang yang sudah meninggal. Dengan apa kita menyayangi kepada orang-orang yang sudah meninggal? Jelas, yaitu dengan doa. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Di sini juga ada penjelasan aizzud dunya bil mal. Kemuliaan dunia itu dengan harta. Wa izzul akhirah bi shalihil a'mal. Sedangkan kemuliaan akhirat itu dengan amal-amal soleh. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ai fala tatakawwa umurud dunya wala tasluhu illa bil amwali. Maksudnya tidaklah kokoh dan baik urusan-urusan dunia kecuali dengan harta. Wala tatakawwa umurul akhirah, dan tidaklah kokoh dan baik urusan-urusan akhirat illa bil a'mali sholihah, kecuali dengan amal-amal soleh. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi jelas bahwa kemuliaan dunia itu dengan harta. Yang dimaksud kemuliaan dunia dengan harta itu apa? Artinya urusan dunia itu tidak akan pernah kokoh, tidak akan pernah beres, tidak akan pernah selesai kecuali memang dengan harta. Kita lihat buktinya, kita pengen punya rumah, ya harus kitanya harus punya duit. Kita pengen beli mobil, ya harus dengan duit. Kita pengen jajan, harus dengan duit. Jadi urusan-urusan yang terkait dengan urusan-urusan dunia maka akan selesai, akan beres itu dengan harta. Itu urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat itu tidak akan pernah beres, tidak akan pernah maslahat kalau tidak mempunyai amal soleh. Jadi insya Allah kalau kita mempunyai amal soleh, maka nanti di akhirat kita akan maslahat. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita di dunia ini harta. Karena apa? Karena kita di dunia butuh harta.
karena dengan harta urusan dunia akan maslahat. Dan mudah-mudahan kita juga dijadikan oleh Allah orang yang soleh. Karena apa? Karena hanya dengan amal solehlah kita bisa maslahat di akhirat. Hanya dengan amal solehlah kita akan selamat dari alam kubur sampai alam akhirat. Masya Allah, amin amin ya robbal alamin. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Lalu apa sih yang namanya amal soleh itu? Amal soleh itu adalah kita beramal dengan ilmunya. Kita sholat dengan ilmunya, kita puasa dengan ilmunya, kita zakat dengan ilmunya, kita haji dengan ilmunya, kita berzikir dengan ilmunya, kita bersolawat dengan ilmunya. Intinya baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah, kita melaksanakan ibadah dengan ilmunya. Itulah yang disebut amal soleh. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Maka dari itu saya mengajak wabil khusus kepada saya pribadi, wabil umum kepada sahabat nasihat hikmah semuanya. Yuk kita ngaji. Karena dengan ngaji kita ada harapan menjadi orang soleh. Karena dengan ngaji kita ada harapan mempunyai amal soleh. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan mohon maklum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.